Hello happiest people, bareng aku Ina. Di video kali ini bakalan sharing lagi hal-hal yang pastinya bikin kita semua selalu happy. Oh iya, kalian pernah ngerasa jenuh sama kerjaan gak sih? Mostly, semua orang pasti pernah ngalamin ini. Kenapa? Karena jenuh itu wajar, terjadi minimal sekali lah dalam hidup kita. Nah, yang menjadi nggak wajar adalah ketika kita jenuh terus malah nggak berbuat apa-apa gitu. Belum lagi kalau jenuh itu bikin kita kehilangan semangat dan produktivitas dalam bekerja. Bisa-bisa kita jadi nggak fokus dan kerjaan jadi keteteran deh. Kalau target nggak achieve, malah nanti stres bisa berdatangan. Dan nggak jarang itu juga bisa jadi pemicu awal depresi. Kalau udah kayak gini, bahaya banget buat kesehatan mental kita. Nah, happiest people, sebelum ini kejadian, yuk pahami dulu kenapa kejenuhan dalam bekerja itu bisa terjadi. Kenapa dulu pas di awal-awal, kayaknya semua yang kita garap itu rasanya oke-oke aja. Tapi kok sekarang bisa gini ya? Guys, ternyata nih ya, jenuh terjadi karena kita kehilangan hal yang semula kita sukai. Kita akan merasa happy melakukan apapun yang kita suka. Tapi sebaliknya, bakalan merasa beban jika kita melakukan hal yang kita tidak suka. Selain tentang suka dan tidak suka, kamu juga perlu mengenali beberapa faktor yang bikin rasa senang berubah menjadi rasa jenuh. Pertama, adanya masalah. Bukan hanya masalah di pekerjaan, tapi masalah yang bersumber dari mana aja bisa bikin kita jenuh. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya, mau larut di dalamnya atau malah sebaliknya. Jawabannya tentu akan berpengaruh apakah kita berhasil mengembalikan kesenangan terhadap bekerja atau tidak. Kedua, rutinitas. Rutinitas dan rasa jenuh ibarat saudara kembar tuh. Ini akan selalu beriringan. Rutinitas membuat kita melakukan hal yang sama, sehingga muncullah rasa bosan. Alasan banyak perusahaan sering mengadakan piknik atau outbound adalah untuk mengatasi kejenuhan. Di sini, kami biasa mengatasi kejenuhan dengan mengemas kerjaan dengan games dan membuat target menjadi challenge. Ketiga, tekanan. Beban pikiran juga menjadi tekanan saat bekerja loh. Ini bisa jadi karena kita kurang memahami pekerjaan baru dengan baik atau tidak memiliki skill untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Keempat, pengawasan. Jika bekerja dengan orang lain, biasanya pekerjaan kita akan selalu diawasi. Jenuh bisa hadir karena perasaan was-was, tidak senang, khawatir, dan perasaan tidak bebas. Ini biasanya membuat kita hidup dengan tawar, merasa dikekang, dan kurang berkreasi. Namun di satu sisi, pengawasan sangat penting untuk menjaga standar bekerja yang baik. Kelima, kurang dihargai. Jenuh juga muncul karena kita merasa usaha kita dalam bekerja kurang mendapat respon dan perhatian yang lain. Kita kadang merasa tidak ada gunanya bekerja lebih giat karena kurangnya penghargaan atau tidak diperlakukan adil. Keenam, hukuman. Hukuman sering melukai perasaan kita. Bekerja di bawah ancaman hukuman malah membuat kebanyakan orang mudah merasa jenuh. Ketujuh, kurang bermanfaat. Jenuh bisa hadir karena kita tahu apa yang kita lakukan kurang bermanfaat. Misalnya, saat kita terpaksa mengikuti seminar atau pelatihan yang kita anggap kurang relevan dan tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Kedelapan, perasaan negatif. Perasaan iri hati, dengki, dan kecewa adalah sebagian contoh perasaan negatif yang bisa membuat kita jenuh dalam bekerja. Ini harus dihindari karena sangat tidak baik untuk diri kita. Guys, itu dia 8 hal yang secara tidak sadar sering kita anggap sepele keberadaannya. Mulai kenali lagi ya hal-hal yang bisa merusak kesenangan dan menyebabkan munculnya kejenuhan dalam bekerja. Ini bisa jadi aksi preventif atau pencegahan sebelum rasa jenuh itu muncul dan menjadi-jadi. Kenali dan jangan sampai kamu merasakan hal ini, karena kejenuhan selalu bisa diatasi. Kejenuhan bisa kita atasi dengan sikap kreatif, inisiatif, dan inovatif. Nah, setelah paham kenapa jenuh bisa muncul, di video berikutnya Ina bakalan sharing bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam bekerja. Stay tune happiest people, pastikan kamu selalu nontonin video di channel ini dan klik subscribe, nyalakan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbarunya. Selalu ceria, kaizen, till done!